masuk ke pada berikutnya. Cara berikutnya yaitu kita mau dengarkan sharing kehidupan, ya, pengalaman kita berjalan bersama dengan Tuhan. Nah, semoga nanti pengalaman ini bisa menguatkan yang lain, ya. Untuk itu, waktu dan kesempatan kami serahkan kepada Bapak Lamsar Silaban. Silakan Pak Lamsar, Tuhan berkati. Ya, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Bisa dengar Ibu Tian? Iya, jelas. Saya tutup ya karena ini berisik kan ya. Saya tutup mic ya. Baik, baik. Ya, baik. Jelas Pak. Ya. Ya, terima kasih saudaraku, Bapak Ibu yang luar biasa yang pagi hari ini kita menikmati berkat hadirat Tuhan. Ya, kita berkumpul di Zoom kita ini, di ministry ini, kita mendengar, kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan. Saudaraku, ini adalah suatu kesempatan yang diberi Tuhan kepada setiap kita, Bapak Ibu. Saya melihat dan saya mengamati perjalanan daripada ministry ini. Sungguh saya menjadi banyak yang diubahkan, Bapak Ibu ya. Bagaimana tentang arti sebuah ketaatan mengikut Tuhan melalui pengajaran, bagaimana juga sebuah kerinduan yang diberi Tuhan kepada kita, kepada Bapak Ibu semua, sehingga Ibu dan Bapak semua patuh ya setiap pagi mendengar dan menikmati sabda Tuhan. Nah, ini menjadi uh, teladan bagi saya semua. Jadi Anda-Anda semua adalah teladan bagi saya. Ya. Saya jadi banyak belajar. Bapak Ibu yang kekasih, uh, perkenalkan mungkin ada yang belum mengenal saya, A21 atau si Ibu Dwi Siswi ya, Ibu Dwi yang dari Kalimantan Utara ya. Selamat bergabung, terima kasih. Kita bisa menikmati firman hadirat Tuhan. Nama saya Lamsar Silaban, saya ada di Bekasi. Jadi terima kasih buat kita gabung, ya kita menikmati Tuhan di sini. Dan terima kasih juga kepada Tuhan Yesus yang memberi waktu kepada kita semua, buat saya juga untuknya boleh berbagi kesaksian. Ya, saya pun baru yang pertama ini ada acara khusus diberi saya untuk memberi kesaksian. Luar biasa ministry kita ini, ya. Bahwa apa yang menjadi yang kita perdengarkan pagi hari ini melalui ministry ini bukanlah suatu kebetulan. Saya percaya dan saya juga bukan yang saya inginkan, tapi Roh Tuhan yang menginginkan saya bicara di sini. Ya, mungkin secara fisik, bukan mungkin ya, faktanya memang banyak yang belum mengenal saya di sini. Tetapi saya berharap bukanlah apa yang saya katakan, yang mungkin pendengarannya secara suara-suara saya mungkin kedengaran bagus, tapi perlakuan saya tidak. Tapi saya berdoa kepada Tuhan. Biarlah apa yang saya perkatakan itu menjadi perbuatan saya. Dan kesempatan ini juga saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Surbakti dan juga tim semua ya yang berusaha eh, bertumbuh membangkitkan pertumbuhan iman daripada anak-anak Tuhan di sini ya. Sungguh mereka ini adalah sahabat taman sekerja Tuhan yang hebat, yang tidak lelah-lelahnya. Mereka semua mengorganisir ministry ini supaya kita bertumbuh. Saya sangat berterima kasih Bapak Ibu. Ya, Tuhan memberkati semua tim di sini lebih.
Ah, heran, sehat selalu. Bapak Ibu yang kekasih, bicara tentang kesaksian hidup, pengalaman hidup, saya mau pertama sekali berbagi firman kepada kita semua sebagaimana firman yang saya dapatkan di awal tahun melalui ministry ini. Dan ini menjadi judul dari setiap dokumen-dokumen yang ada di dalam eh, catatan saya. Jadi maksudnya Bapak Ibu, setiap dokumen yang ada di saya itu sudah ada mereknya itu di dalam Matius 5 ayat 3 yang disampaikan di awal tahun kepada saya yang berbunyi begini, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Ya, dalam bahasa Inggrisnya, blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Ya, inilah yang menjadi trademark, yang menjadi merek dagang bagi saya, merek diri saya, bahwa apa yang firman Tuhan yang diberi kepada saya oleh hamba-hamba Tuhan di sini, itu bukanlah suatu uh, hal yang biasa bagi saya. Tetapi inilah merek saya tahun ini. Saya punya kerinduan. Saya punya uh, pengakuan kepada Tuhan bahwa saya miskin di hadapan Tuhan. Saya membaca dari semua apa yang disampaikan di dalam Matius 5 ini, ayat 1 sampai 11, ya. Saya pelajari, saya nikmati firman ini, saya bacakan buat kita semua. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu, jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya tidak melihat di sini berbahagialah orang yang memiliki harta banyak. Tak satu pun perkataan Tuhan Yesus. Berbahagialah orang yang memiliki banyak harta, tidak ada. Tetapi apa yang disampaikan? Bahwa semua pengajaran Tuhan Yesus itu kaitannya dengan bagaimana sebuah anak Tuhan, ya, yang mengalami pergumulan di dalam setiap hidup ini, bahwa dunia ini bukan tempat kita untuk berfoya-foya, bukan tempat kita untuk menikmati secara duniawi. Karena apa? Di ayat 12 dikatakan bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi sebelum kamu. Jadi apa yang diajarkan oleh Tuhan itu? Bahwa dia tahu kehidupan dunia ini yang pada dasarnya adalah aniaya, aniaya, dan aniaya. Artinya tidak ada kesempatan kita untuk hidup berfoya-foya. Kita harus memberi waktu. Contoh pada hari ini, kita harus memaksakan kehidupan kita bangun cepat. Secara kedagingan memang kita sulit, tetapi Tuhan mau di dalam proses kehidupan kita ini ada harga yang harus kita bayar. Ada sesuatu yang harus kita korbankan. Apakah itu waktu? Apakah itu ke keinginan daging? Kita harus buang, saudara-saudara. Jadi inilah yang menjadi pedoman Bapak Ibu
di dalam kehidupan saya di ayat pertama tadi. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang punya kerajaan surga. Bapak Ibu kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, kaitannya dengan kesaksian hidup saya. Saya hanya bersyukur kepada Tuhan ketika Tuhan memberi kerinduan, ketika Tuhan memberikan pemahaman kepada saya tentang sebuah kehidupan, bahwa hidup ini adalah untuk berbuah. Bagaimana Tuhan Yesus yang berkorban ya sebagai korban buat penebusan daripada kejahatan kita sebagai manusia, maka kita harus menghargai semua pengorbanan Tuhan itu. Kita harus menjadi anak-anak yang berubah dari waktu ke waktu. Itu yang saya lakukan, Bapak Ibu. Kalau ditanya siapa saya bukanlah orang benar. Pada awalnya saya bukan orang yang baik-baik. Saya orang yang banyak melakukan pelanggaran di hadapan Tuhan. Tetapi ketika lebih kurang ya 26 tahun lalu lah, ya, Tuhan memberi roh Tuhan, rohnya kepada saya, karena mungkin dilihatnya bagaimana saya memberi hati, ya saya mau datang kepada Tuhan, maka hidup saya taatlah di hadapan menurut saya sih ya. Saya mau mendengar, saya mau mengikuti kebaktian-kebaktian. Kalau sebelumnya dulu kita begitu jauhnya saya dari Tuhan, ya. Karena memang pengajaran yang saya terima juga dulu itu tidak langsung mengena, bahkan itu hanya menjadi ritual-ritual biasa. Bapak Ibu, saya kadang-kadang bahkan juga yang mungkin yang mengecewakan Tuhan ketika kita malah memanfaatkan ibadah itu menjadi dosa. Ya, contoh begitu di gereja langsung ambil sikap tidur. Wah, itu bahkan sampai ngorok itu. Saya dulu pernah saya lakukan begitu karena sesuatu hal misalnya. Tapi itu menjadi kebiasaan. Bahkan ketika sudah khotbah langsung keluar itu baru di luar merokok atau ngobrol-ngobrol di luar. Begitu khotbah selesai masuk itu seperti itu pernah saya juga lakukan. Nah sekarang ini apakah baik di hadapan Tuhan? Ternyata tidak baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jadi akhirnya Tuhan mengubahkan. Tuhan memberi hati kepada saya. Sehingga sejak saat itu saya mau eh, beribadah, bahkan melalui pelayanan dulu di karismatik saya merasakan bagaimana lawatan Tuhan itu, saya bisa menangis di hadapan Tuhan, saya bisa minta ampun. Ya, ini menjadi momen perubahan bagi saya waktu itu, dan saya menjadi berbeda dari saudara-saudara saya yang masih tetap di eh, pengajaran yang dulu. Ya, saya menjadi anak-anak karismatik gitu ya. Jadi saya sangat menikmati dan hidup saya semakin akrab dengan Tuhan yang saya rasakan pada saat itu. Nah, perjalanan hidup saya ketika itu ya Tuhan bukakan sehari demi sehari saya merasakan eh, sampai pada waktu tahun 2000 ya 2008 2000 tahun 97 lah awalnya itu bagaimana Tuhan yang menolong saya jadi tidak merokok itu sampai sekarang. Nah, memang salah satu yang paling utama kalau kita bisa mengendalikan sesuatu hal yang dibenci Tuhan. Contoh buat saya itu jadi kesaksian sampai sekarang sampai tidak merokok karena sehingga membuat kita dicintai Tuhan, ya. Badan kita ini tidak tercemar, tubuh kita ini tidak tercemar.
Karena Tuhan ingin supaya kita itu suci, kudus. Kudus bukan berarti hanya roh saja, tetapi daging ini, perbuatan, itu yang Tuhan inginkan. Sejak saat itu, Tuhan mengubah pola hidup saya. Yang dulu saya perokok berat itu, saya menjadi tidak perokok. Sungguh itu mujizat dari Tuhan. Sehingga banyak sekali diubahkan saya. Ketika saya berbicara kepada Tuhan dari hati ke hati, saya mau begini Tuhan, saya mau begini Tuhan. Tuhan itu baik sama saya. Akhirnya Bapak Ibu, ketika saya mengubah kebiasaan buruk saya, maka mujizat demi mujizat Tuhan kasih kepada saya. Baik dari pekerjaan Tuhan beri kepada saya. Ini pekerjaan. Sampai akhirnya tahun 2008 saya dimutasi ke Kalimantan, ke Pontianak waktu itu. Ya, luar biasa juga pengalaman rohani saya di situ. Bagaimana hubungan saya yang saya tetap bina dengan Tuhan Yesus. Ya, kita memberi hati, memberi hidup kita ini 2008. Kemudian 2010 saya dipindahkan ke Jakarta oleh karena pekerjaan. Ya, terus juga kita menikmati Tuhan dan yang paling bernilai juga bagi saya waktu itu ya istri saya pun sangat mendukung kehidupan saya yang sebelumnya setahu saya istri saya ini suaranya suara dua ya waktu pernah masih saya ingat nggak bisa suara satu gitu pernah saya waktu gadis dulu apa ketemu saya di gereja waktu itu ada perkumpulan apa puji-pujian gitu itu di kebun suaranya masuk suara dua tapi akhir-akhir ini itulah Tuhan tuh mengubah ya ketika memberi hati malah dia menjadi WL di apa bisa menjadi pembawa pujian itu sangat bersyukur saya kepada Tuhan. Jadi kami di dalam keluarga itu sangat banyak sekali Bapak Ibu hal-hal yang diubahkan oleh Tuhan ketika kita taat dan setia. Ya, bisa sekarang jadi WL. Saya pun bangga sekali ya. Ketika dan akhir ini sampai terus kami lakukan. Ya, kami bekerja sama ya antara saya, istri dan anak juga menjadi pemain musik, ibunya jadi WL, anaknya singer, saya sebagai pendoa. Itu yang kami lakukan Bapak Ibu di dalam kehidupan pelayanan kami. Dan apa yang mau saya sampaikan di sini adalah bukan untuk saya bermegah, untuk menyatakan saya ini hebat, enggak. Tapi saya mau sampaikan kepada kita, turut sadar apa, taatlah kita kepada Tuhan. Karena keluarga itu adalah surga dunia. Ya. Surga yang diberi Tuhan. Ketika kita bisa membuat keluarga kita menjadi surga. Aduh, luar biasa Bapak Ibu. Saya merasakan sekali karena saya lihat juga anak saya taat, mau. Ini bukan kehendak saya. Semua ini karena karunia Tuhan yang hebat bagi saya, yang saya nikmati bagaimana hubungan saya dengan Tuhan. Apakah ada masalah? Banyak sekali masalah. Secara manusia, saya tidak sanggup kadang banyak sekali hal yang menolak di dalam logika-logika pribadi saya terhadap perilaku si A, si B, si C. Tetapi itu saya tanya Tuhan, apakah di mana yang benarnya tuh? Ya, di dalam kehidupan kita ini kita tidak bisa terhindari dari rasa ya itu tadi ada banyak iri, dengki segala macam. Maka saya hanya minta saja kepada Tuhan. Tuhan berikan saya ketaatan. Jangan sampai saya tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sampai pada hari ini. Setelah masa 25 tahun saya bekerja. Bagaimana juga saya melayani Tuhan di dalam pekerjaan saya. Ya, saya menjadi ya banyaklah saya merasakan bagaimana
saya berusaha jadi berkat ya secara rohani di mana saya bekerja, dan itu pun sambutannya luar biasa. Ya, dulu da- eh, sebelum saya pensiun di 2 Januari kemarin, selama masih pekerjaan juga, ini pun jadi hal-hal yang mujizat bagi saya, Bapak Ibu. Kalau saya flashback, saya sangat menikmati dan bersyukur ketika saya boleh eh, berada di daerah-daerah di Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan. Saya dulu kecuali ke Kalimantan Utara, saya kebetulan nggak ada kunjungan ke sana karena kami yang ada perkebunan hanya di situ saja di grupnya Sinarmas. Jadi eh, disinilah saya merasakan arti sebuah ketaatan itu bagaimana, hadiahnya apa, ya di dalam keluarga. Ya, jadi tidak ada yang sia-sia di hadapan Tuhan, Bapak Ibu. Ketika kita berserah kepada Tuhan, ada pergumulan, itu adalah cara Tuhan untuk bagaimana menunjukkan dirinya kepada kita sehingga kita kuat menghadapinya. Sampai saat ini, setelah 25 tahun bekerja, saya pensiun. Saya juga dihadapkan lagi dengan pilihan-pilihan. Mana yang terbaik? Apakah saya melanjutkan apa tidak? Saya hanya berkata kepada Tuhan, berilah pilihan, Tuhanlah yang memilih semua, apa saya lanjutkan apa tidak. Dan saya putuskan waktu itu saya tidak lanjutkan karena saya merasakan bahwa inilah kesempatan hidup untuk bisa melayani, yaitu melayani di dalam keluarga, melayani juga dengan yang lain. Tadi saya berdoa juga biarlah ini pilihan saya ini menjadi pilihan Tuhan. Ya, saya mau melayani, saya mau belajar. Ya. Kemarin saya sudah lulus di Kairo selama 6 bulan pembelajaran. Dan juga kemarin di Pria Sejati, udah saya itu hadiah terbesar juga bagi saya, menjadi modal bagi saya menjadi pria yang dicintai Tuhan, menjadi seorang kepala keluarga yang dicintai Tuhan. Saya begitu eh, bisa lulus, saya sudah merasakan ini adalah hadiah modal bagi Tuhan saya menjalani kehidupan ini, Bapak Ibu. Jadi saya mau jadi pria yang sejati di hadapan Tuhan, ya pria yang betul-betul menjadi berkat, ya. Jadi pria itu bukan hanya untuk cari uang, bukan hanya untuk sebagai disebut kepala rumah tangga, bukan hanya sekedar itu, tapi pria itu juga harus bisa menjadi imam, ya, menjadi pendoa. Ya, saya sangat banyak belajar di dalam sesi pelajaran apa itu. Mudah-mudahan apa yang saya dapatkan di dalam proses pembelajaran kehidupan ini, saya menjadi berkat. Melalui ministry ini juga saya banyak belajar, Bapak Ibu. Ya, saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu, di dalam ministry ini semua perjalanan ibadah saya, ini saya rekod, saya catat semua, Bapak Ibu. Mungkin kalau saya melihat di sini, sudah ada mungkin ribuan. Kalau melihat tahun 2027, 2017, ribuan ibadah saya ada catatan saya di sini, Bapak Ibu. Tapi saya mau tanya Tuhan, kenapa bisa ini terjadi Tuhan? Saya hanya mendapatkan kesimpulan bahwa eh, perbuatlah, catatlah. Nah, karena kelak juga itu akan menjadi eh, ingatan. Ya, kelak juga itu menjadi karena firman ini juga harus kita catat, harus kita eh, apa namanya, ada dokumentasikan karena kita tidak sanggup sebagai manusia, kita tidak bisa ingat-ingat. Tapi Tuhan kasih cara ke saya supaya saya rajin mencatat. Ini juga sungguh sangat saya syukuri Bapak Ibu, di tengah ketaatan dan kesetiaan saya kepada Tuhan tuh, ya saya rajin mencatat. Dan ya inilah perjalanan hidup saya Bapak Ibu, akhirnya sampai sekarang ya Tuhan beri ya kesehatan ini luar biasa bagi Tuhan, bagi saya. Tuhan bagi saya bisa menikmati Tuhan bersama-sama dengan Bapak Ibu. Ini memang sederhana, tetapi di dalam iman saya dan hadiah yang terbesar juga bagi saya, bagaimana sukacita damai sejahtera itu yang senantiasa Tuhan beri bagi saya.
Itu yang paling penting, Bapak Ibu. Jadi ke depan biarlah Tuhan yang menuntun hidup saya dengan putusan saya harus kembali ke desa nanti. Uh, biarlah apa yang menjadi mimpi saya mau jadi berkat di desa, karena di sana juga masih banyak pria-pria yang belum bertobat, pria-pria yang butuh eh, kehadiran daripada anak Tuhan ya melalui pengajaran-pengajaran yang ada supaya diubahkan. Bagaimana si orang Edwin Louis Cole yang orang yang hebat ya menjadi bapak pria, bapak kebangkitan pria ya. Dia mulai sejak tahun 2005 itu sebetulnya pria sejati ini sudah cukup lama. Tetapi bagaimana sekarang oleh karena seorang Ed Cole, jutaan pria sekarang berubah. Ya. Saya mau seperti Ed Cole yang dia diberi karunia oleh Tuhan menjadi pria sejati yang menjadi legenda daripada kebangkitan pria. Jadi terima kasih Pak Surbakti, terima kasih Ibu Tiar yang memberi kesempatan kepada saya pada malam hari ini, pagi hari ini boleh menjadi kesaksian. Jadi itu saja Bapak Ibu kesaksian saya. Biarlah ini menjadi berkat bagi kita semua dan Tuhan terus yang menuntun kita bersama-sama di dalam menjalani kehidupan ini. Terima kasih, Tuhan berkati. Saya kembalikan kepada Ibu Tiar. Wow, luar biasa ya. Terima kasih Bapak Lamsar Silaban buat kesaksian pagi hari ini ya. Banyak saya belajar, banyak saya diberkati dengan kesaksian Bapak Lamsar ya. Ya, tadi saya dengar kesaksian beliau, ayat emas beliau tahun ini ya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga ya. Itu Ya. modal yang luar biasa ya. Saya juga setelah membaca, barusan ada 9 ucapan bahagia. Itu langsung khotbah Yesus di bukit ya. Dan yang pertama itu tadi, yang miskin di hadapan Allah itu ucapan pertama. Bukan yang kedua, ketiga, di tengah, enggak. Itu yang pertama ya. Jadi luar biasa. Jadi ada 9 ucapan bahagia yang langsung diucapkan Tuhan Yesus. Ya, kemudian saya Tuhan ingatkan bagi ini, ada 9 karunia roh. Saya pikir tidak kebetulan. Angka 9 itu adalah angka tertinggi, terbesar ya. Kemudian ada 9 juga buah roh. Ya, dahsyat ya. Pak Lamsar, tadi ada satu statement dia juga. Arti sebuah ketaatan. Ya, dahsyat. Ya, sama seperti Yesus. Ya, ketika dia melihat cawan itu, pekerjaan itu mau diberikan oleh Bapa kepada dia untuk menggantikan kita disalib. Ya, dia sempat menawar, Bapak kalau bisa cawan ini berlalu, gitu ya. Tapi dia bilang, tapi bukan kehendakku, kehendak Bapa gitu. Itu mengatakan bahwa dia taat, gitu ya. Dan akhir ketaatan dia bisa menyelesaikan dengan sempurna karya Allah Bapa. Dan terakhir dia katakan, maka Allah memberikan nama di atas segala nama, ya, nggak ada lagi yang lain. Itulah Yesus kita, Tuhan kita yang kita sembah pagi hari ini. Ya, luar biasa. Jadi tadi Pak Lamsar juga sudah banyak bersaksi bagaimana ketika dia taat, Allah mengadakan perubahan di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, di dalam kesehatan, semua Tuhan bisa kerjakan. Ya, selamat Pak Lamsar. Tuhan memberkati. Semoga mimpi Bapak terwujud jadi berkat ya. Mungkin nanti ada cara Tuhan membawa Bapak kepada sebuah momen ataupun acara yang Bapak bisa membawa orang, memanggil tadi kerinduan untuk Bapak-bapak bagaimana biar yuk kita jadi imam yuk, kita jadi pendoa yuk, kita jadi contoh yuk buat keluarga. Ya, selamat doa saya semoga saya akan nanti menyaksikan mimpi Bapak ini terjadi walaupun tinggal di desa, ya tak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ya, tetaplah setia, tetap berkarya, salam hormat buat keluarga. Tuhan berkati.